Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko reputasi bank syariah. Nah, langsung saja ke definisi. Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan karena turunnya tingkat kepercayaan para stakeholder yang bersumber dari pemberitaan yang negatif, dan hal ini membuat bank mengalami kerugian yang besar dan reputasi mereka menjadi turun. Lalu masuk ke indikator. Nah, dalam indikator manajemen risiko reputasi yang pertama adalah pengaruh reputasi dari pemilik bank dan para stakeholder. Contohnya saja, banyaknya nasabah yang menabung di bank karena tingkat kepercayaan kepada bank tersebut yang tinggi. Lalu yang kedua adalah pelanggaran etika bisnis. Pentingnya transparansi informasi keuangan dan kerjasama para pemangku kepentingan dapat meningkatkan reputasi. Tetapi pemilik lembaga tersebut tetap dan wajib untuk melakukan pelayanan dan menjaga etika bisnisnya, seperti melakukan pelayanan call center dan memberikan fasilitas yang baik. Lalu yang ketiga adalah kompleksitas produk dan kerjasama bisnis. Jumlah produk yang kompleks dan kerjasama bank syariah dan mitra bisnis yang baik dapat meningkatkan suatu reputasi. Tetapi jika dalam pelayanannya terjadi kesalahpahaman dan kegagalan, hal tersebut bisa terpublis dan akan mengakibatkan reputasi yang buruk dan berdampak pada bank. Lalu yang keempat adalah frekuensi pemberitaan. Nah, semakin tingginya pemberitaan, jenis media yang digunakan, dan ruang lingkup dapat meningkatkan reputasi. Tetapi jika yang diberitakan tersebut buruk atau tidak baik, tentunya akan berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Reputasi akan jelek. Lalu yang kelima adalah frekuensi keluhan nasabah. Nah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelayanan yang buruk yang diterima. Jadi semakin banyak pelayanan yang buruk, maka akan semakin banyak keluhan nasabah yang didapat. Selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko reputasi pada bank syariah. Nah, dalam penerapan manajemen risiko reputasi tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan juga DPS yang terdiri dari yang pertama adalah tanggung jawab dan kewenangan dari ketiga dewan tersebut, di mana Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu harus memperhatikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi pada bank syariah. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga harus profesional dan juga mematuhi etika bisnis yang telah ditetapkan agar dapat dijadikan sebagai contoh oleh elemen organisasi dalam rangka untuk mengendalikan risiko reputasi yang ada. Kemudian, Dewan Direksi juga harus menetapkan satuan kerja dengan tanggung jawab dan kewenangannya, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah dan juga pemangku kepentingan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini direksi harus menetapkan secara jelas terkait kualifikasi sumber daya manusia untuk di setiap jenjang jabatan yang ada. Dewan Direksi juga harus memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, juga harus diterapkan proses penerimaan, pengelolaan, dan juga peningkatan kompetensi untuk pegawai. Yang ketiga adalah organisasi manajemen risiko reputasi pada bank syariah. Nah, dalam organisasi ini, seluruh pegawai harus ikut andil dalam pelaksanaan manajemen risiko reputasi karena mereka ini merupakan bagian dari aktivitas bisnis bank syariah. Kemudian satuan kerja yang telah dibentuk dengan tugasnya tadi harus menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan kepada para stakeholder. Selanjutnya, untuk penerapan manajemen risiko reputasi yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit, yang dalam hal ini meliputi strategi dan penyusunan manajemen risiko reputasi, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransinya, kemudian juga kebijakan prosedur, di mana kebijakan prosedur ini harus transparan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga harus tertulis. Kemudian
kebijakan komunikasi juga sangat penting karena untuk menghadapi adanya pemberitaan negatif dan juga pemberitaan yang sifatnya kontradiktif serta diperlukan adanya sistem pengelolaan khusus untuk mengelola resiko reputasi. Yang selanjutnya adalah penetapan limit. Nah, limit dalam resiko reputasi ini berkaitan dengan waktu, seperti halnya waktu untuk merespon keluhan nasabah dan juga batas antrean yang telah ditetapkan untuk bisa memberikan pelayanan kepada nasabah. Penerapan manajemen resiko reputasi pada bank syariah yang ketiga adalah proses identifikasi dan pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta sistem informasi manajemen resiko. Nah, dalam proses identifikasi dan pengukuran, bank syariah ini harus mengidentifikasi dan mencatat segala kejadian yang berhubungan dengan resiko reputasi dan juga bisa menggunakan berbagai macam sumber seperti sumber-sumber dari pemberitaan untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari resiko reputasi tersebut. Yang selanjutnya adalah pemantauan. Nah, dalam hal ini bank syariah harus memiliki prosedur pemantauan di mana dalam melakukan pemantauan tersebut dilakukan oleh unit pelaksana atau satuan kerja manajemen resiko, yang mana hasil dari pemantauan resiko tersebut nantinya harus dipaparkan dalam sebuah laporan berkala dan dilaporkan kepada pihak manajemen bank. Selain itu, bank syariah juga harus menyiapkan mekanisme cadangan untuk menghadapi adanya gangguan dalam proses pemantauan. Yang selanjutnya adalah pengendalian resiko reputasi. Nah, dalam hal ini bank syariah itu harus mengatasi dan menindaklanjuti keluhan dari nasabah serta melakukan pengendalian dengan cara memitigasi resiko reputasi, melakukan pemulihan dan juga diiringi dengan adanya perbaikan kelemahan dari resiko reputasi tersebut. Yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen resiko. Nah, dalam hal ini bank syariah itu harus memiliki prosedur pelaporan resiko yang baik. Yang selanjutnya adalah penyebab resiko reputasi terhadap bank syariah. Resiko reputasi ini dapat disebabkan karena turunnya tingkat kepercayaan debitur, nasabah, investor, regulator, maupun masyarakat umum terhadap bank syariah karena pandangan negatifnya akibat dari pelayanan, manajemennya, maupun ketaatan terhadap peraturan. Resiko reputasi ini juga dapat disebabkan karena pemberitaan media dan gosip negatif terhadap bank serta kurang efektifnya komunikasi. Lalu pemberitaan yang negatif ini akan memberi dampak terhadap bank, bahkan dapat mencoreng reputasi bank. Pemberitaan negatif ini juga akan berdampak kepada keuntungan bank, likuiditas, maupun nilai saham terhadap bank itu sendiri. Resiko reputasi ini juga dapat timbul akibat dari resiko lainnya, seperti dari resiko pasar, resiko kredit, resiko hukum, resiko strategi, resiko likuiditas, resiko kepatuhan, dan juga resiko operasional. Maka untuk menjaga dan juga mengendalikan resiko reputasi, maka resiko lainnya juga harus dijaga. Yang selanjutnya ada pengaruh yang ditimbulkan resiko reputasi terhadap bank syariah. Karena reputasi ini merupakan aset yang penting dan harus dipertahankan, maka resiko reputasi ini akan mempengaruhi pertimbangan shareholder dalam menjual, membeli, maupun mempertahankan saham perusahaan. Reputasi bank itu akan mempengaruhi nilai harga wajar saham suatu perusahaan. Yang kedua adalah ketertarikan nasabah dalam menggunakan produk dan juga jasa. Jika reputasi bank itu baik, maka nasabah akan tertarik untuk menggunakan produk dan jasa dari bank tersebut. Yang ketiga itu ada pertimbangan para pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Jika reputasi bank tersebut baik, maka akan menyebabkan keengganan bank lain untuk berkompetisi dengan bank tersebut. Yang selanjutnya adalah biaya modal. Jika reputasi bank itu baik, maka mudah juga bank dalam mendapatkan dana untuk menjalankan produknya.
Yang selanjutnya yaitu resiko reputasi dapat mempengaruhi penerimaan sumber daya manusia terhadap bank syariah. Baik buruknya bank syariah itu juga dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Jika reputasi baik, maka akan menumbuhkan minat individu yang memiliki kualitas baik juga untuk ingin bergabung terhadap bank syariah. Yang selanjutnya yaitu penerapan GCC pada manajemen resiko reputasi bank syariah. GCC atau Good Corporate Governance merupakan standar aturan bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, manajer, serta rincian tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor sebagai sistem pengendalian internal bank syariah untuk mengantisipasi resiko reputasi. Terdapat beberapa prinsip GCC dalam tata kelola bank syariah. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip keterbukaan. Bank syariah wajib menunjukkan informasi mengenai kondisi serta prospek lembaganya dengan jelas, akurat, tepat waktu, serta memadai dan tentunya mudah dicapai juga oleh pemangku kepentingan sesuai haknya, sehingga dapat digunakan untuk menilai reputasi serta tanggung jawab bank syariah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Bank syariah wajib mempertanggungjawabkan visi dan misinya yang diterapkan, komponen organisasi, juga strategi perusahaan secara transparan, serta memastikan pengendalian dan tanggung jawab keseimbangan dalam pengelolaan bank. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab. Bank syariah sebagai perusahaan yang baik harus patuh pada peraturan dan memegang prinsip kehati-hatian supaya operasional bank syariah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan kesinambungannya tetap terpelihara. Yang keempat yaitu prinsip independensi. Bank syariah harus selalu objektif, profesional, dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi kepentingan sepihak dan harus menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder. Yang kelima adalah prinsip keadilan. Bank syariah wajib memperhatikan stakeholders berdasar asas kewajiban atau keadilan serta memberikan kesempatan guna memberikan saran serta masukan untuk meningkatkan kemajuan bank syariah. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang manajemen resiko reputasi bank syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.